Ngebangun Jakarta mestinya bukan cuma pembangunan fisik aja, bos. Bukan juga cuma pembangunan gedung-gedung, jalan, dan aneka fasilitas fisik lainnya. Kalau nggak cuma fisik, terus apa? Nah, yang paling penting dalam membangun Jakarta seharusnya adalah peran dari manusianya. Peran dari keterlibatan warga Jakarta sendiri. Mau kayak gimana? Soalnya nih ya, tanpa manusia yang hidup, mencipta dan berkreasi, suatu wilayah bakal terasa kosong, bos. Tempat itu nggak bakal punya soul, nggak bakal punya jiwa. Bakalan cuma jadi ruang dan bangunan yang kosong, atau malah jadi kumuh. Nah, gua ngeliat pengembangan atau revitalisasi kota tua Jakarta dari kacamata ini juga udah puluhan tahun diupayakan ada revitalisasi kota tua Jakarta yang bersejarah itu tuh. Tapi sejauh ini yang gue lihat pendekatannya tuh masih sekedar perbaikan dan peningkatan fasilitas fisik doang, bos. Paling banter ada upaya pengembangan bisnis di sana-sini. Dan itu pun sekalinya baru UMKM doang. Kota tua yang harusnya sebagai tempat berkumpul, tempat berusaha, tempat berkreasi, tempat hidup manusia, sama sekali belum kerasa, bos. Nah, makanya nih, kali ini gue mau kupas tuntas soal revitalisasi kota tua Jakarta ini. Nah, gue mau bahas apa aja nih terobosan yang dilakuin sama Pemprov Jakarta dalam pengembangan kawasan kota tua. So, let's find the story. Mas Pram dan Bang Dul berencana ngasih ruang buat para seniman Jakarta, utamanya dari IKJ atau Institut Kesenian Jakarta, buat bekerja dan berkreasi di kawasan kota tua. Buat ngewujudin rencana ini, Mas Pram udah berkunjung dan diskusi dengan kalangan IKJ, ditemani sama Bang Fai atau Hilmar Farid yang pernah menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. By the way, lo harus notice dulu nih, Mas Pram bukan mau pindahin kampus IKJ dari Taman Ismail Marzuki atau tim yang legend itu tuh ke kota tua. Nih ada beberapa media yang salah kasih info soal ini soalnya. Yang benar itu tuh, Mas Pram mengundang IKJ dan para seniman Jakarta buat manfaatin kawasan kota tua sebagai tempat mereka berkontemplasi dan berkreasi. Dengan kehadiran para seniman, orang-orang yang sangat peka itu tuh diyakini kota tua bakal hidup dan mulai punya soul. Tempat itu nggak cuma jadi destinasi wisata yang kering dan sekedar mengandalkan arsitektur kolonial sebagai daya tarik aja. Tapi di sana bakal jadi kawasan yang benar-benar hidup, di mana ada orang-orang berkegiatan di sana. Cerita kota tua ini mirip-mirip lah sama di New York. Lu pada tahu nggak? Kalau di New York, tempatnya di kawasan yang bernama Soho itu, dulunya ini adalah kawasan industri berisi pabrik-pabrik dan gudang-gudang aja. Tapi pasca Perang Dunia Kedua, pabrik-pabrik mulai ninggalin Soho. Pindahlah mereka ke wilayah pinggiran yang nyediain lahan luas. Terus akses lebih baik dan tanah juga lebih murah. Tapi kondisi ini dimanfaatin para seniman. Mereka mulai pindah dan tinggal di loteng-loteng pabrik di Soho. Mereka awalnya tinggal secara ilegal karena daerah ini masih kawasan industri dan dilarang buat ditinggalin. Tapi ruang-ruang luas pabrik dan jendela-jendela besar mereka jadi tempat ideal buat studio para seniman yang mencari limpahan sinar matahari. Terus pada akhirnya di tahun 1971, pemerintahan kota New York ngubah peruntukan kawasan ini dari zona industri jadi joint living working quarter atau zona tinggal dan kerja. Sejak saat itu semakin maraklah kehidupan seni di wilayah Soho. Seniman-seniman yang sekarang teramat populer seperti Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, dan Ken Haring adalah tokoh-tokoh yang menghidupkan Soho dan menjadikan terkenal ke seantero dunia seperti sekarang. Berkat kehadiran para seniman itulah, bisnis properti di Soho naik. Dan sekarang daerah ini jadi salah satu daerah paling rame di New York. Mungkin cerita seperti ini nih, yang ada di Soho New York ini mau dihidupkan sama Mas Pram di kota tua. Paling nggak Soho bisa jadi inspirasi lah. For your information guys, upaya revitalisasi kota tua Jakarta udah berlangsung sangat lama. Ya paling nggak sejak era reformasi lah.
Di era Jakarta dipimpin Bang Yos, dipimpin Gubernur Sutioso, revitalisasi kota tua dikomandai sama Ibu Miranda Gultom, yang waktu itu menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Keberadaan gedung-gedung lama Bank Indonesia di wilayah kota tua mendorong Bang Yos ngasih tugas ke mereka dengan harapan Bank Indonesia bisa jadi motor perubahan di sana. Lanjut di era Jokowi Ahok, giliran filantropis dan ahli keuangan Lin Chiwe yang jadi komandan revitalisasi kota tua. Waktu itu Lin Chiwe menggerakkan para konglomerat dan pembisnis properti buat merapikan kota tua. Ahok waktu itu sempat membangun kawasan kali besar yang sebelumnya kumuh jadi cantik, bersih, dan terawat. Boleh dikata di era Ibu Miranda dan Lin Chiwe itu emang lebih banyak dilakuin pembangunan fisik, dan fokusnya adalah mengubah wajah kota tua dari semula angker dan terbengkalai jadi rapi, bersih, dan asik buat wisata. Sekarang di era Mas Pram dan Bang Dul nih, kawasan kota tua masuk ke era baru. Peran manusia atau seniman bakal lebih dikedepanin. Mereka bakal jadi motor perubahan di kota tua. Nggak sekedar pembangunan fisik aja, yang juga bakal jadi catatan penting. Sekarang ini sedang dibangun jalur MRT dari Bundaran HI sampai Kota Tua. Ada kemungkinan stasiun Kota Tua bakal dibuka dan mulai beroperasi di tahun 2030-an lah. Jadi nanti Kota Tua bakal gampang banget dijangkau kan. Bahkan dari daerah Lebak Bulus di ujung selatan Jakarta sekalipun. Gua sih optimis ya, strategi baru dari Mas Pram dan Bang Dul ini nih bakal sukses bikin Kota Tua berubah dan benar-benar jadi hidup dan punya jiwa. Kota Tua bakal benar-benar berubah dari dulunya kawasan angker, kumuh, dan penuh kejahatan, jadi lokasi budaya paling penting seperti dialami Soho di New York tahun 70-80-an lah. Ya emang sih, proses perubahan ini pasti nggak akan gampang dan nggak bakal sebentar. Ini mungkin bakal butuh proses yang panjang. Dan ini butuh interaksi yang panjang di antara para seniman dan pengurus kota tua, supaya mereka bisa bonding dan nemuin frekuensi yang pas. Biar mereka bisa bantu frekuensi di kota tua. Buat catatan juga nih, kota tua ini punya sejarah panjang dan banyak bangunan tua kolonial indah dan bersejarah yang paling bisa jadi inspirasi buat para seniman. Oke, itu aja pembahasan gua soal revitalisasi kota tua yang mudah-mudahan akan lebih manusiawi dan punya jiwa ke depan. Gimana kalau tanggapan kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, dari Urban Vibe, gue Iwan Chang. Bye!